Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam acara malam pujian dan doa. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah setiap kami agar dapat menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu yang hidup itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam acara malam pujian dan doa. Walaupun kita tidak face to face,
tidak bertemu muka dengan muka, tetapi kita tetap bersemangat. Semoga kebersamaan kita dapat meningkatkan kekuatan dan keyakinan kita kepada Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup. Malam ini merupakan H-3 untuk kita semua di dalam masa penantian menjelang hari Natal. Tentu semua sudah memiliki pohon terang, ornamen-ornamen Natal di rumah masing-masing, bahkan sudah mempunyai kue-kue yang disiapkan. Saya teringat kalau di kota-kota besar seperti di New York, di Los Angeles, gemerlapan lampu-lampu indah begitu banyak, tetapi yang menjadi perhatian saya adalah mereka bukan membuatnya di dalam rumah, tetapi mereka menghias di luar rumah, di teras, di garasi, bahkan di halaman rumah, penuh dengan ornamen-ornamen Natal. Kadang-kadang kita melihat seolah-olah di sana terlihat seperti di Bethlehem. Ada orang majusnya, ada baby Kristus, baby Yesus, dan lain-lain. Dan begitu indah kalau kita lihat di malam hari, tetapi kalau di siang hari itu nothing, tidak ada arti apa-apa. Saya melihat bahwa di sana mereka lakukan itu agar supaya bukan di dalam rumah tetapi di luar rumah, agar supaya banyak orang yang bisa lihat dan bisa menikmati. Bahkan kita-kita suka membuat foto di mana ada rumah-rumah yang luar biasa, menakjubkan, sehingga untuk tempat membuat foto juga menjadi foto yang luar biasa. Kalau di Indonesia barangkali hal ini tidak mungkin ya, berbahaya, nanti ada yang obrak-abrik. Bapak Ibu sekalian ya, keindahan di malam hari berarti terang itu indah. Terlebih terang itu ada di dalam kegelapan. Dengan kata lain, betapa indah kita berjalan dalam terang daripada kita berjalan di dalam gelap gulita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering terdengar keluh kesah mengenai kegelapan rohani atau kegelapan moral. Ini dimaksud yaitu tidak mau terang-terangan, mau digelap-gelap, tidak mau melakukan hal yang boleh dilihat orang, tetapi melakukannya tentunya di belakang supaya tidak terlihat orang atau takut OTT. Dalam kegelapan moral dan rohani, berarti tidak lagi menunjukkan moral yang baik. Atau tadinya punya moral yang baik kemudian memudar, tidak terang lagi. Di dalam kenyataan hidup di dunia modern, di zaman now ini, nyata banyak yang mengalami kerohaniannya memudar. Jangankan orang biasa, pemuka agama, pengurus gereja, yang biasanya bicara di depan publik, memberi nasihat dan lain-lain, ternyata akhirnya tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak senonoh, tidak bertanggung jawab. Bahkan hamba Tuhan juga. Ada kejadian, tidak disangka-sangka jemaatnya besar, ternyata ketahuan berbuat hal yang tidak baik di belakang. Bahkan menggunakan uang, bukan haknya, uang gereja. Tapi hal ini tidak ada di sini, jauh di tempat lain. Untuk itulah kita semua diingatkan, kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, agar kita dapat memberi sign, memberi tanda untuk berjalan di dalam gelap. Hai, mari kita berjalan di jalan yang terang dalam cemerlangnya cahaya Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Akulah terang dunia.
Dalam Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara-saudara dan saya, kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah, yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat dinikmati. Terlebih dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kegelapan moral di dunia yang gelap dengan dosa ini, seharusnya kita dapat menjadi terang, kita bercahaya, sehingga dapat mengundang orang-orang lain untuk dapat mendekati kepada kita, kepada cahaya kebenaran dan ketulusan dalam kasih yang nyata. Sehingga mereka dapat keluar dari kegelapan menuju kepada terang, karena ada saudara dan saya di sana. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan menerangi kehidupan kita? Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Ya. Ada seorang penulis, Anne Lamott namanya, Anne Lamott. Dia berkata bahwa orang-orang yang ia kagumi adalah orang-orang yang memiliki tujuan, memiliki hati, memiliki keseimbangan pikiran, memiliki rasa syukur, dan memiliki sukacita. Kalau kita melihat faktor-faktor yang dia inginkan itu, berarti orang yang dia inginkan adalah orang yang memiliki terang. Bukan hanya Anne Lamott yang mau itu, tetapi kita semua juga mengagumi orang-orang yang memiliki karakter yang indah seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengikuti ajarannya, maka kita dapat menyinari dunia dan membawa terang. Menyinari dunia dan membawa terang, membawa sukacita. Di sini maksudnya bukan berarti kita harus menunjukkan kepada orang lain selalu wajah sukacita, wajah ceria. Oh, ada orang, jadi saya harus menunjukkan wajah yang sukacita. Berarti itu tidak real, aspal. Melainkan dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu membuat orang lain sukacita. Kita mampu menghibur orang yang sedih dan orang yang kecewa. Kita mampu berdamai dan kita mampu mendamaikan orang lain. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan jadikan kita pembawa damai. Tuhan jadikan kita pembawa cinta kasih. Tuhan jadikan kita pembawa terang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pendamai tidaklah mudah. Karena justru dalam dunia modern ini, begitu mudah terjadi konflik-konflik. Baik di tengah rumah tangga antara orang tua dan anak, bahkan karena berbeda generasi, berbeda pandangan hidup, juga kakak beradik. Ada konflik-konflik keluarga yang terjadi disebabkan oleh warisan atau harta peninggalan orang tua. Sehingga perselisihan atau konflik itu bukan hanya terjadi di saat itu, tetapi sampai terjadi kepada keturunan demi keturunan, jadi berlanjut. Kita melihat orang-orang zaman now lebih cepat tersinggung, lebih cepat marah, karena keadaan ekonomi, ataupun persaingan politik dan lain-lain. Demikian juga di dalam hubungan antara pendeta dan jemaat. Tidak jarang ada jemaat tersinggung, lalu ngambek, lalu pergilah bergereja di tempat lain. Ini kita melihat bahwa ini menjadi tugas pendetanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap ingat, tugas menjadi garam dan terang bukan hanya tugas seorang pendeta, melainkan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara
orang Kristen dikenal dengan hukum kasihnya. Terlihat di depan gereja-gereja besar, di depan pintu masuk atau pintu keluar, ada orang-orang yang meminta-minta. Untuk mengasihi orang lain, kita harus mengalahkan diri sendiri. Contoh di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Kita diperintahkan untuk mengasihi, tidak membenci musuh sekalipun, menjaga lidah dan bibir untuk tidak mencaci maki, tidak menyebar kebencian, tidak berbohong atau menipu. Sehingga biarlah kita mampu menggunakan lidah dan bibir kita hanya untuk memuliakan Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Ada yang selalu menjaga mulutnya tetap manis, tetapi di hati penuh kepahitan, penuh kebencian, hanya manis di mulut. Ada orang yang seperti itu, selalu, oh kasihan, lihat orang, oh kasihan orang itu, lihat pengemis jadi, oh kasihan orang itu, tetapi tidak memberi sepeser pun. Tapi orang seperti itu tidak ada di sini. Tuhan menginginkan kita bersinar. Bersinar melalui perilaku kita sehari-hari. Memiliki hati yang lembut, pemurah, penuh pengasihan, dan mudah memaafkan. Saudara-saudara, agar kita tetap bersemangat di dalam melakukan apa yang Kristus ajarkan, agar kita tetap memiliki terang dalam kehidupan kita ini, maka satu, intinya kita harus selalu dekat dengan pusatnya, pusat terang itu, agar kehangatan kasih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Kedua, selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita, karena nomornya aktif 24 hours, 24 jam, terus non-stop. Agar supaya kita dapat selalu melaporkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, biarlah kita melapor kepada Tuhan kita dan minta pengarahan serta jalan yang tepat, sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Biarlah kita dapat membawa berita Injil, menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dapat membawa orang keluar dari kegelapan dosa menuju terang yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen yang hanya seperti lampu Natal, berkelap-kelip, mati menyala, melainkan tetaplah bersinar. Biarlah orang lain yang mengatakan bahwa kita baik, kita seperti terang, bukan kita sendiri yang menilai diri kita sendiri. Percayalah, kita tidak akan salah jalan atau salah arah bila kita tetap berjalan menurut terang yang besar itu yang dipimpin oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersinar
Mari kita tutup dengan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk jamahan-Mu melalui firman-Mu, agar kami dapat berjalan dalam terang Tuhan, dapat menjadi sign atau tanda untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang menuntun terus kehidupan kami ini, agar tidak terjatuh dalam kegelapan dunia ini. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah terang dan tetaplah bercahaya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin.